Liners, kembali lagi di 207 FM gue Verti Surabina yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini yang temanya mahasiswa kok nggak punya etika. Gue nggak sendiri nih, di sini ada teman gue. Coba boleh dong perkenalan diri dulu. Halo Mbak El, nama gue Putri Nur Safa, gue semester 4 jurusan Ilkom di Gundar. Halo Mbak Put, gimana kabarnya hari ini? Baik dong, alhamdulillah. Lu sendiri gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik juga nih. Lu kesini tadi macet gak sih? Macet sih, karena kan tahu sendirilah Priuk macet. Kenapa sih Priuk tuh kayak bisa dibilang suka macet gitu? Karena Priuk kan di dekat laut ya, di dekat pelabuhan Tanjung Priuk. Di situ tuh banyak banget transformer keluar masuk, jadinya macet. Wah, berarti macet banget ya? Banget sih. Karena transformer itu berarti? Oke. Jadi segitu aja guys basa-basi kita. Kali ini kita bakal lanjut nih ke topiknya. Siap gak Mbak Put? Siap gak siap sih, harus siap. Bagus. Menurut Mbak Put nih, etika itu apa sih? Jadi etika itu sendiri kan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sesuatu yang baik dan benar ya, baik dan buruk. Jadi menurut gue tuh etika tuh kayak pedoman atau prinsip kita dalam melakukan sesuatu atau tindakan gitu loh. Oke. Menurut lu di zaman sekarang ini nih, mahasiswa udah cukup beretika belum? Menurut gue sih udah lumayan ya, karena gue juga udah jarang nemuin pelanggaran etika yang sampai ini banget gitu, yang sampai viral banget gitu. Udah jarang sih gue temuin, paling cuma hal-hal sepele dan hal-hal kecil doang. Kayak di sekitaran kampus kan masih banyak tuh Ya, orang-orang yang masih ngelanggar etika. Terus kayak di sekitaran rumah gue juga masih banyak sih, lumayan. Tadi kan ada kayak pelanggaran etika yang lu sebut nih. Kasih tahu dong contoh pelanggaran etika yang lu tahu di kalangan mahasiswa atau mungkin ada di luar kampus gitu. Kalau di kalangan mahasiswa sendiri sih pelanggaran etika dibagi jadi dua ya. Ada yang sifatnya non-akademik sama yang akademik gitu. Kalau yang non-akademik yang lu tahu itu kayak apa? Contohnya ada kayak kecurangan seperti nyontek saat ujian, terus juga plagiat, kan banyak ya plagiat, orang-orang yang plagiat tugas, terus juga joki. Menurut gue termasuk sih, kan sekarang lagi marak banget ya anak-anak yang mager ngerjain tugas terus joki kan. Iya benar Itu banget. lagi banyak, itu juga termasuk pelanggaran etika. Terus juga ada berbohong kepada dosen, itu nggak baik banget ya teman-teman, jangan ditiru. Terus juga ada mengganggu jalannya perkuliahan, contohnya kayak misalkan dia tuh dari telat itu sendiri aja kan udah melanggar etika ya. Terus dia tuh ngobrol berisik, jadi mengganggu jalannya perkuliahan kan, itu juga kurang etika sih menurut gua. Waduh itu udah parah banget ya. Iya, berarti masih banyak ya yang kita temuin di kelas. Waduh. Berarti sekarang tadi kan yang akademik nih, boleh dong jelasin juga yang non akademiknya. Kalau yang non akademik tuh ada bullying, terus juga ada pelecehan, kan banyak ya sekarang. Ya. Pelecehan tuh sebenarnya nggak dari mahasiswanya aja sih, kadang ada beberapa oknum kayak staff atau dosen kan banyak juga. Iya, ya. bisa jadi tuh. Itu rada sensitif sih kita kalau ngomongin ini, tapi masih banyak kan terjadi di lingkungan kampus. Terus juga ada bermesraan di depan umum nih. Waduh. Kita kan sering banget ngeliat ya kalau misalkan kita jalan di sekitaran kampus. Padahal di kampus gitu iya, kan. Di ujung situ ada nih yang pacaran, bermesraan. Di ujung situ ada, itu kayak kurang etika banget sih, kurang etik sih menurut gua. Terus juga ada merusak fasilitas kampus. Contohnya kayak nyoret-nyoret tembok, nyoret-nyoret meja, entah itu dia nulis untuk contekan atau apa, banyak ya kita sering temuin. Itu juga melanggar sih. Terus kalau yang kayak suka mahasiswa yang suka ngerokok nih, itu aduh gimana sih itu? Kayak termasuk ngelanggar etika juga pasti kan? Iya, sebenarnya kampus juga nggak ngelarang ya ngerokok apa enggak, tapi kan Tahu tempat diri gitu. ya, tahu tempat lah. Masa lagi di lingkungan kampus, lagi di lingkungan pendidikan gitu, kita ngerokok.
merokok. Iya, benar kan, bisa di luar gitu kan, Bisa dulu di luar ditahan kampus. kali rokoknya. Apa sih yang bikin mahasiswa makanya dia berani gitu ngelanggar etika? Sebenarnya itu juga disebabkan oleh 2 faktor ya. Faktor yang pertama itu ada faktor internal, tentu aja faktor yang berasal dari dalam. Ya. Terus juga ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Gitu. Kalau misalnya buat faktor internal itu menurut Mbak Put kayak apa? Faktor internal itu ada contohnya kayak kurangnya pemahaman tentang etika, terus juga lemahnya karakter. Kayak contohnya tuh misalkan dia tuh kayak belum punya pendirian sendiri gitu loh. Jadi temen yang ngelakuin apa dia ikut ngelakuin. Jadi kayak istilahnya kalau zaman sekarang tuh FOMO ya. Iya, Kayak gitu. benar. Terus juga ada tekanan akademik sama butuh pengakuan. Jadi tuh dia kayak ngelakuin hal tersebut tuh kayak pengen dibilang keren lah atau apa. Kayak apa sebutannya ya? Jatuhnya validasi. butuh validasi nggak Iya, sih? kayak gitu. Terus juga masalah pribadi juga termasuk sih kalau faktor internal. Tadi kan lu udah ngejelasin nih yang faktor internal. Boleh kali yang faktor eksternal? Kalau faktor eksternal tuh contohnya kayak lingkungan kampus yang kurang kondusif, terus juga pengaruh teman, kayak yang tadi yang udah gue jelasin kan, pengaruh teman. Terus juga ada lemahnya penegak hukum. Jadi tuh dia tuh ngelanggar, contohnya dia ngelanggar, dia tuh kayak bodo amatan gitu karena penegak hukumnya nggak tegas. Jadi kayak misalkan nggak apa-apa lah gue gini nggak apa-apa lah gue gini lagian juga hukumannya cuma ini gitu loh. Jadi kurang tegas, jadi dia tetap melanggar gitu. Waduh, kalau kayak gitu parah sih ya. Oke, menurut Mbak Put nih, gue pengen nanya lagi. Iya boleh. Apa pentingnya apa pentingnya etika itu bagi kalangan mahasiswa, apalagi kan lu juga sebagai mahasiswa semester 4 gitu kan. Iya benar. Kasih tahu dong. Etika jangankan buat mahasiswa ya, buat masyarakat aja kan pasti penting ya. Kita dalam hidup bermasyarakat ini kan pasti membutuhkan etika. Yap. Kalau mahasiswa punya etika yang baik, nantinya tuh dia dalam kehidupan bermasyarakatnya tuh dia bisa menjadi masyarakat yang lebih bermoral dan bermartabat. Gitu. Jadi penting banget etika itu nggak boleh disepelein loh. Iya. Kan bukan mahasiswa doang nih yang pentingnya ada etika. Masyarakat di luar sana juga penting gitu kan, Iya, etika penting. itu. Semuanya harus punya etika lah. Nah, pasti kan ada yang ngelanggar nih. Iya. Nah, yang ngelanggar itu pasti punya kayak dampaknya gitu bagi dia diri sendiri, bahkan bukan buat diri sendiri doang yang kena dampaknya. Bagi orang lain juga kena gitu kan. Apa sih yang lu tahu dampak buat orang yang ngelanggar etika itu kayak untuk mahasiswa atau masyarakat di luar sana gitu? Oke, jadi tentu aja ya pelanggaran etika tuh ngasih dampak yang negatif, nggak cuma buat mahasiswa tapi juga buat dosen, pihak kampus gitu. Dampaknya sendiri tuh contohnya ada merusak citra mahasiswa dan institusi, pasti aja lah ya. Kalau misalkan mahasiswa ini ngelanggar etika, pasti nama institusi atau kampus dia sendiri yang jelek kan, apalagi kalau viral kan. Ya, sekarang benar. di mana-mana udah ngeri banget deh kalau apa-apa upload, jadi kan nama kampus kita sendiri yang jelek ya. Terus juga dampaknya ada lingkungan belajar yang kurang kondusif. Kayak itu tadi contohnya, kalau misalkan dia telat dan ngobrol kenceng kan jadinya lingkungan belajar jadi kurang kondusif ya, jadi nggak fokus, jadi merugikan orang lain juga kan, merugikan temen gitu. Gitu. Terus juga ada contohnya itu tadi merugikan hak dan peluang mahasiswa lain gitu. Oke. Pasti di balik itu semua ada tipsnya nih yang lu tahu. Coba kasih tips sedikit aja gitu buat mahasiswa atau orang-orang di sekitar lu yang ngelanggar etika yang lu tahu. Oke, jadi upaya pencegahan etika ini balik lagi ke tadi, bukan cuma kita doang, bukan cuma dari mahasiswanya doang yang harus mencegah. Dosen, pihak kampus, masyarakat juga harus bekerja sama dalam mencegah dalam mencegah pelanggaran etika ini. Salah satu contoh upaya pencegahannya tuh
ada memperkuat pendidikan karakter dan moral, memberikan edukasi, sama membangun budaya saling menghormati. Jadi biar dia tuh juga kalau misalkan kita hormat kan pasti segan juga ya mau ngelakuin apa-apa, melanggar. Jadi gitu sih upayanya. Oke Tujuners, segini aja podcast kita kali ini. Semoga kalian yang nonton puas ya guys. Makasih ya Mbak Put. Iya, sama-sama. Apalagi udah jauh-jauh nih kesini, apalagi terus Priuk macet juga kan. Semoga nggak kapok ya di podcast kita kali ini. Boleh lah kapan-kapan diundang lagi. Oke, itu mah gampang. Siap. Dadah.